Halo teman-teman, hari ini Klasen kedatangan seorang Cici cantik. Bukan hanya wajahnya tapi hatinya juga cantik. Anak muda Medan yang berpikir, bertindak hal-hal yang jarang dipikirkan orang lain, dan berusaha membuat kota Medan menjadi lebih indah, lebih bersih. Dan ini dia, Ci Kristela. Ya benar ya? Halo, iya benar. Nah, Ci, cerita dong, gimana ceritanya terbentuk komunitas Roda Hijau ini? Komunitas Roda Hijau di tahun 2017 itu awalnya saya setelah wisuda, setelah kuliah balik kembali ke Medan, saya ada merasakan keresahan untuk segera do something untuk persampahan. Jadi saya ajak teman-teman saya, teman-teman dari berbagai latar belakang jurusannya, kami berkumpul dan kami semua passionate tentang isu persampahan di Kota Medan dan kita mau berbuat sesuatu. Jadi karena itu adalah semacam kayak perkumpulan, ya disitulah kita sebut komunitas. Dulu juga namanya itu belum Roda Hijau. Dulu kalau di grup chat WA kita, judul grup chatnya itu Medan Waste Project. Nah, baru setelah itu kita diskusi, kita namain apa ya? Baru deh jadi Roda Hijau, dengan harapan ya roda hijau itu seperti roda yang terus berputar, dan hijau itu maknanya ya untuk sustainability, makanya namanya itu Roda Hijau. Itu deh awal terbentuknya komunitas Roda Hijau. Nah, Ci, dari mana Cici bisa kepikiran buat ngurusin sampah? Dulu pas masa SMP itu saya lagi nungguin ada saudara untuk pulang sekolah. Jadi pas nungguin itu ada di sekitar sekolah itu tumpukan sampah. Dan saat itu ya lumayan ya, tumpukan sampahnya itu lumayan besar dan menyengat baunya. Jadi saya jadi sadar ini ada tumpukan sampah. Saya perhatikan sekeliling dan mempertanyakan kenapa ada tumpukan sampah di dekat sekolah dan permukiman kayak rumah tangga seperti itu. Karena kan tumpukan sampah itu tidak higienis. Kenapa bisa ada tumpukan sampah yang besar itu di lokasi itu gitu. Jadi terpikirnya oke, ini ada yang salah dengan tata kota. Jadi awalnya itu masih belum ke sampah nih, tapi melihat ke ini something wrong deh dengan tata kota kita. Ada apa sih dengan tata kota kita gitu. Jadi saya mulai searching online, riset tentang tata kota yang baik itu seperti apa sih, apakah memang ada peraturannya. Itu saya juga udah cek. Lalu sembari saya cek, mulai terpikir sebetulnya permasalahannya itu di sampah, bukan di tata kotanya. Karena sampah yang tidak tertangani, mau dia dimanapun, dia akan menyebabkan masalah soon or later, ya kan? Jadi sepertinya salah objek nih, ya kan? Harus berganti perhatiannya ke sampah. Jadi dari sana saya mulai kepikiran untuk kita harus melakukan sesuatu lah untuk isu persampahan ini. Jadi gara-gara ngelihat di area perumahan ada sampah, jadi kepikiran ngajak temen buat beresin. Itu pas SMP ketika saya mulai tertarik pada isu persampahan. Jadi, dari SMP udah kepikiran mau urusin sampah. Baru tamat kuliah baru mulai. Iya, nah kan actionnya baru mulai sana gitu. Kayak jurusan yang saya pilih itu juga teknik lingkungan. Nah saya mau tahu teknologi apa untuk ngurusin sampah ini. Gitu. Oke. Nah, selama beberapa tahun belakang ini, komunitas Roda Hijau udah ngapain aja? Kita sudah kenalan dengan banyak teman-teman sebidang. Ya, kita niat pertama itu untuk pelajari dulu ya, seperti kita sebelum mau menangani sesuatu kita harus tahu kenal betul dengan kondisinya. Jadi kita harus kenal orang-orang yang terlibat di dalamnya, apakah itu instansi pemerintah, apakah itu komunitas lain, atau bahkan perusahaan lainnya gitu yang fokus di bidang pengolahan sampah di Kota Medan. Jadi di 5 tahun awal itu dari 2017 kita memang fokus untuk kenalan. Jadi kita ada banyak kegiatan
acara-acara event-event kayak kumpul, kita ada persami perkemahan Sabtu Minggu itu awal-awal tahun di 2018 untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Itu kita kumpul aja dengan teman-teman yang memang tertarik di isu persampahan. Lalu kita buat event 17-an itu bareng juga dengan salah satu swasta di Kota Medan untuk buat acara 17-an yang berkaitan dengan isu persampahan. Kita mulai kenalan ke instansi pemerintahan, kita mulai pelajari apa sih itu Perda, peraturan daerah untuk persampahan, apa sih undang-undang tentang persampahan, nah seperti itu. Jadi kita awalnya banyak kegiatan kenalan dulu. Baru di tahun lalu kita menjadi swasta, PT sekarang namanya Cipta Medan Lestari, tapi nama launching kita karena dari awal itu sudah Roda Hijau ya, kita memang tetap masih pakai nama itu Roda Hijau gitu. Sekarang lebih banyak bergerak di penyediaan jasa seperti jasa narasumber, kalau misalkan berbicara terus mau membawa topik-topik spesifik gitu untuk ke swasta, sekolah, ke instansi misalkan itu ada jasa yang kita kenakan biaya. Jadi tujuannya itu ketika kita melihat ke masa dulu ya, waktu kita komunitas kan buat banyak acara. Nah kita selalu kendala di pembiayaannya, buat proposal, submit ke perusahaan, minta sponsor, minta bantuannya. Nah setelah itu kita berpikir kita tidak bisa seperti ini terus kan, urgensi sampah itu udah ada dari sekarang. Kita tidak bisa menunggu orang sampai berubah pikiran baru mau membantu ataupun turut berbagian baru kita bisa kerjakan. Padahal kita dulu nih yang punya passion kan. Jadi kita yang harus keluarin modal dulu nih gitu. Jadi kita perlu bergerak menyediakan jasa yang menangani isu itu sekaligus juga yang membantu kita sebagai orang-orang yang memang udah passionate di bidang ini gitu. Banyak teman-teman yang di komunitas sebelumnya juga ya, ini hanya pendapat saya pribadi. Mereka sudah tidak bisa fokus pada isu ini. Kenapa? Karena ya saya perlu kerja untuk mencari ya untuk menabung. Kan kita juga semua rata-rata seumuran pada waktu itu ya, dengan komunitas-komunitas lain juga. Jadi ada yang nabung persiapan nikah lah, nabung untuk kebutuhan mereka yang lainnya. Jadi otomatis nggak bisa fokus, karena ketika mereka fokus ke persampahan itu tidak memberikan insentif apapun kepada mereka. Nah jadi kita reflect kembali dan kita tetapkan oke, kayaknya kita perlu buat ini menjadi usaha swasta gitu, tapi yang sosial gitu. Kalau nama kerennya sekarang socialpreneur gitu kan, entrepreneur di bidang sosial itu. Oh ya, tadi Cici ada bilang sampah ada hari nasionalnya. Iya, Hari Peduli Sampah Nasional. Iya, karena di tahun 2015 hari. Gak pernah dengar. Iya, di tahun 2015 tanggal 21 Februari ada TPA di Jawa Barat, Lui Gajah, yang terjadi longsor. Dan longsor itu saking timbunan TPA-nya begitu besar, dia langsung menutupi 2 desa. Dan orang-orang sekitarnya, yang khususnya banyak pemulung yang tinggal di daerah sana, itu langsung terkubur hidup-hidup oleh sampah. Berarti 2 desa? 2 desa, itu 2 desa 200-an. ketimbun sampah? Iya, nah, jadi saking besarnya isu ini tragedi ya. Presiden pada waktu itu pun mencanangkan, oke, setiap tanggal 21 Februari kita buat menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Itu awal mula ceritanya. Baru tahu loh. Iya. Nggak pernah nampak di kalender ya? Ya semoga muncul. Semoga yang mendengar ini merupakan salah satu orang yang membuat kebijakan menaruh ini ya nama untuk kalender nasional. Please taruh itu Hari Peduli Sampah Nasional. Selain Hari Batik ya, kita juga perlu nih Hari Peduli Sampah Nasional. Benar. Ya. Oh ya, tadi Cici kan ada bilang Roda Hijau dari komunitas berubah jadi PT Swasta. perusahaan. Kenapa diganti? Ya karena itu tadi untuk bisa memenuhi aspek finansial, dan kita yang mau bergerak di bidang ini juga terpelihara, kita bisa fokus, kita bisa berbagian skill kita di sini, dan ada value, ada nilai balik kepada kita.
Dimana kan kalau misalkan kita komunitas, kita minta nih funding untuk kegiatan, satu kita butuh waktu untuk meyakinkan si pihak yang kita minta itu kan, apakah untuk setiap kegiatan kita terus-terusan seperti itu makan hati. Ya jadi karena kita mau bergerak soon, fast, now, ya udah kita bisa do it. Kenapa? Bagaimana? Ya dengan kita menjaga alur cash flow itu. Nah, kita harus bisa menciptakan ruang itu. Jadi ada lapangan pekerjaan di bidang yang menangani isu persampahan. Jadi ada yang bisa mendapat pekerjaan di bidang ini, dan isu ini juga mulai ditangani. Makanya itu swasta. Oh iya Ci. Ini saya kan blank soal sampah ya. Taunya paling cuman sampah organik sama non organik. Yang tahu organik bisa diolah kembali, non organik nggak bisa. Itu cara bedanya gimana? Apakah cuman itu doang ya? Kan yang non organik taunya cuman plastik. Ada apa lagi emang? Oke. Jadi sampah memang dia ada banyak jenis. Kita simpulkan ke yang basic 3 aja. Yang biasa kita ajarin ke orang itu ada sampah organik yang bisa terurai naturally, ya sampah kebun, sampah dapur, ya seperti sisa makanan, dedaunan, itulah sampah organik. Lalu ada sampah daur ulang, itu spesifik langsung sampah daur ulang, jenis kertas, plastik, kaca, logam, itu di sampah jenis daur ulang. Lalu sampah jenis residu dan B3. Apa itu? Jenis residu itu tidak bisa dikomposkan dan juga tidak bisa didaur ulang. Berarti dia masuk jenis residu seperti popok bayi, kain atau karet gitu ya. Lalu B3 itu kepanjangannya bahan berbahaya, bahan beracun dan berbahaya. B3 itu seperti baterai yang bisa meledak ya, kayak lampu. Berarti kayak elektronik gitu? Elektronik juga termasuk dalam limbah B3. Nah, organik itu kan artinya organik ya. Bisa diolah. Bukan bisa diolah, sifatnya itu organik yang terurai. Kalau anorganik ya opposite-nya kan, kebalikannya. Yeah. Dan jenis residu dan daur ulang itu masuk ke jenis anorganik. Cuman banyak yang sering salah kaprah gitu, kayak ya udah kalau anorganik, kalau dia bukan sampah dapur, sampah kebun, udah kita campurkan semua aja. Padahal masih bisa dimanfaatkan, seperti yang plastik bisa daur ulang, kertas bisa daur ulang. Makanya kita ketika ngajarin orang gitu, kita pisahkan, jangan hanya anorganik saja, tapi jenis daur ulang dan residu. Jadi 3, organik, daur ulang, residu. Nah, tadi kan Cici ada cerita awalnya Cici mau ngurus sampah karena ngelihat di area sekolah sama perumahan banyak sampahnya. Nah, selama ini Cici bikin komunitas roda hijau, pas bersihin sampah, itu biasanya tempat mana yang paling banyak sampahnya? Sekolah kah? Mana kah? Oke. Satu, roda hijau kerjanya bukan cuma bersih-bersih saja ya. Ya, pastinya. Kegiatan perdana kita memang aksi bersih. Itu sebagai satu semangat ya, memang kita harus secara hands on langsung membersihkan. Itu aja secara simbolis. Dalam kita menangani dan mendengar juga dari orang-orang, tempat di mana ada banyak sampah sih rata-rata di pinggir jalan yang orang buang sembarangan, pembuangan sampah secara liar. Kalau timbulan sampah paling banyak ya dari rumah tangga, karena lebih banyak rumah tangga daripada jumlah industri, jumlah kantor, lebih banyak rumah tangga. Jadi mungkin pertanyaan Shane, di mana dari mana yang ada banyak sampahnya, itu kalau misalkan ditanya sektor mana yang menghasilkan paling banyak, ya sektor rumah tangga. Kalau lokasi kayak di daerah seperti apa yang bisa menemukan banyak sampah, ya di pinggir jalan. Pinggir jalan? Iya, pinggir jalan yang ada timbunan-timbunan sampahnya. Gitu. Iya, parah kali. Kayaknya jarang lihat ya. Kadang-kadang pas pinggir baru nampak, cuman kadang gue masih nampak, cuman sekarang agak jarang lah. Ya benar, dengan program wali kota ini memang salah satu program prioritasnya kan kebersihan. Jadi memang lebih diperhatikan kebersihannya, khusus di jalan protokol, misalkan jalan yang besar seperti Jalan Sudirman gitu kan, jalan yang protokol itu diperhatikan kayak kebersihannya.
lalu jam untuk pengangkutan sampah juga lebih diperhatikan. Namun ada di luar daripada jalan-jalan itu yang diperhatikan, ya disitulah ada timbunan sampah. Kalau diperhatikan kan ya nggak ada timbunan sampah gitu. Nah, Ci, di Roda Hijau, sampah yang sudah diambil, itu diapakan? Oke, jadi kami menyediakan jasa pengangkutan. Itu sebagai layanan untuk masyarakat. Kami mengangkutnya jenis daur ulang saja saat ini, dan ada juga limbah masak minyak jelantah, sisa minyak goreng-goreng itu jadi minyak jelantah. Nah, kami ada menyediakan layanan angkut 2 gratis untuk 2 jenis itu. Jenis daur ulang kita angkut dan kita akan oper pada mitra operasional kita. Mitra operasional kita adalah kelompok bank sampah. Bank sampah? Iya, ada bank sampah di sini. Nanti kita bisa jelaskan lagi. Jadi Roda Hijau ini bekerja sama dengan pemerhati lingkungan lainnya ataupun orang, bisa individu, bisa juga kelompok yang bergerak di bidang ini. Kenapa tidak kita sendiri saja yang mengerjakan? Karena kita lihat ya pas kita belajar kan di awal-awal itu pas masih komunitas, ternyata ada kok orang yang bisa mengerjakan tapi selama ini belum terintegrasi ke sistem pengelolaan sampah kota. Jadi adapun bank sampah misalkan dia buka ataupun dia tutup, ya nggak ada hubungannya dengan kota gitu. Jadi kita mau buat satu sistem di mana kita menggandeng mereka turut berbagian dan bisa berdampak lebih luas lagi. Ketika Roda Hijau melayani lebih luas masyarakat, mereka juga semakin banyak bank sampah ataupun partner mitra operasional dari perangkat masyarakat yang bisa kita gandeng. Maka visi Roda Hijau itu mewujudkan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Karena powernya itu nggak bisa hanya dari pemerintah saja. Nah, itu kan dari Roda Hijau. Kalau sistemnya sistem sampah yang diambil itu dari pemerintah itu gimana? Dari pemerintah saat ini dia mengangkut dan dia bawa ke TPA, tempat pemrosesan akhir ya. Bukannya pembuangan akhir? Bukan, seharusnya itu tempat pemrosesan akhir di mana ada kayak penangkapan gas metananya, penangkapan air lindi. Seharusnya ada banyak treatment di sana. Nah, sayangnya saat ini Kota Medan masih sebelumnya belum ada fasilitas itu, tapi sekarang sedang dibangun fasilitas yang bisa mengcover penampungan sampah dengan teknologi-teknologi itu. Nah, saat ini diangkut dan dibawa ke TPA, ditimbun seperti itu. Dan di TPA sendiri ada pemulung-pemulung yang datang. Tapi itu bukan dari pemerintah, mereka datang sebagai individu. Gitu. Ditimbun itu dalam maksudnya seperti apa? Ditumpuk. Jadi udah seperti gunung sampah nantinya. Dia tuang dari truk, terus dikompakkan ke dinding gitu kan berarti makin naik tuh. Nanti agak level atas itu ada amro. Untuk ngambil sampah ini pindahkan ke tempat lain, agak tengah dia, nanti gunungnya itu seperti ini candi lama-lama. Kayak piramid gitu? Ya, piramid kan seperti ini, dia agak nggak begitu curam, dia harus ladder kayak gitu. Kalau udah kebanyakan gimana tuh? Ya tutup satu zone, timbun di tempat yang baru. Jadi ini hanya transport sampahnya, nggak diapa-apain. Nggak ada bedanya itu? Ya betul, sebetulnya tidak ada bedanya. Kita sebagai orang yang dari rumah tangga ya hanya melihat oke, sampah ini udah gone, udah nggak ada lagi, berarti udah bersih, udah selesai. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu hanya diangkut dan ditimbun seperti itu saja. Dan lama kelamaan ya populasi meningkat, jumlah sampah juga meningkat. Ya luas yang dibutuhkan juga semakin banyak, lama-lama ya semakin sedikit tempat, makin sempit. Tempat untuk kita tinggal, tapi lebih banyak untuk sampah. Bakar salah, buang ya tidak menjadi solusi ya kan, diangkut itu betul. Makanya perlu ada perbaikan sistem bagaimana supaya dari hulu ke hilir ya. Hulu ini
yang terbuang itu betul-betul yang memang harus terbuang gitu, memang udah nggak bisa diapa-apain gitu, baru itu yang dibuang. Jadi nggak yang konsumtif gitu sifatnya. Kayak orang mau buang sampah mikir dulu ini masih bisa dimanfaatkan nggak ya gitu. Selama ini belum ada larangan, himbauan ataupun edukasi ya, udahlah buang aja lah gitu. Baju udah nggak ngetren, udah ganti aja gitu. Padahal baju ini masih bisa dipakai gitu. Hanya ada nilai-nilai yang orang pegang dan orang pentingkan dibandingkan nilai sustainability itu. Nah, itu sampahnya kan ditimbun ya kan? Iya. Saya dengar di negara lain ada yang impor sampah buat jadiin listrik. Kenapa di Indonesia nggak gitu juga? Kenapa di Indonesia harus seperti itu? Sampahnya banyak. Why not? Why not? Jadi ketika kita melihat ada permasalahan sampah, tentu kita langsung mengarah apa solusinya seperti itu kan. Tapi ada beberapa layer lagi di luar daripada solusi itu yang kita pikirkan adalah solusi ya. Contoh dengan kita membuat itu sebagai listrik, berarti kan kita tetap harus supply sampah itu. Nah, supply sampah itu dalam kata lain juga kontradik dengan nilai sampah yang kita gaungkan, nilai pengelolaan sampah yang kita gaungkan, yaitu 3R, reduce, reuse, recycle. Right? Kalau misalnya kita kerjakan itu dengan maksimal, berarti semakin sedikit sampah. Kalau semakin sedikit sampah, berarti semakin sedikit input ke pembangkit listrik itu. Berarti semakin sedikit listrik yang dihasilkan. Nah, secara listrik adalah kebutuhan tetap dan semakin besar. Apakah kita bisa menjalankan prinsip 3R? Apakah solusi itu mencerminkan prinsip yang sustainable gitu? Mungkin di tempat-tempat tertentu bisa shine, makanya ya itu dijalankan kan di negara lain gitu kan. Ya mungkin di sini bisa dibangun di kota tertentu kayak kota metropolitan misalkan. Tapi sudah harus memperhitungkan itu. Tapi yang pembangkit listrik itu bisa aja kita bilang daerah-daerah juga butuh listrik gitu kan. Tapi konsep itu mungkin tidak bisa diterapkan di tempat mereka dengan timbulan sampah mereka yang sekian gitu. Dan ada juga concern dari orang ya di bidang kesehatan, mereka memperhatikan aspek kesehatan itu. Jadi adalah di tahun 2017 ada peraturan presiden untuk percepatan tenaga pembangkit listrik sampah di 7 kota se-Indonesia. Ada 7 kota itu kalau nggak salah Medan juga termasuk tuh 2017. Namun udah keluar perpres itu diprotes oleh penggerak-penggerak di lingkungan, di bidang lingkungan, penggerak di kesehatan, karena diinfokan gitu ya, bagian dari ini pembangkit listrik ini dia harus berapa persen hasil buatan dalam negeri gitu. Secara yang kita tahu informasi dari sekarang dan berbasiskan studi di negara luar pun yang mereka mengadopsi ini, warga yang tinggal di sekitarnya itu kena kanker, kena dampaknya, kena efeknya. Nah itu komunitas mana yang kena ya? Komunitas yang marginal kan? Nggak mungkin mereka bangun pembangkit listrik di tengah kota, pasti yang agak jauh kan? Siapa yang tinggal di tempat yang agak jauh itu? Oh masyarakat yang agak kurang mampu misalkan. Jadinya itu lebih daripada sampah bisa jadi listrik. Jadi kan itu lebih daripada itu. Ada aspek kesehatannya, ada aspek human rights-nya gitu, fairness-nya. Serba salah lah gitu ya? Bukan serba salah sih. Kan ada upaya-upaya yang kita harus lakukan untuk memastikan solusi ini sudah tepat sasaran. Kan ada banyak cara kita mengolah sampah organik contohnya. Dengan mengompos, dengan buat jadi ekoenzim, dengan buat jadi ABC misalkan. Yang mana cara yang paling the best? Itulah seakan-akan pertanyaannya ketika tanya kenapa tidak kita buat aja ini jadi listrik gitu. Berarti sudah menjatuhkan bahwasannya membangkit listrik dari sampah itu opsi terbaik
Nah, padahal tidak, kan sesuai kebutuhan kan. Misalkan ya aku nggak makan banyak buah, otomatis aku nggak bisa ngolah sampah organik jadi ekoenzim. Oke, jadinya ngompos aja. Aku nggak punya halaman gitu, aku nggak ada tempat untuk mengompos. Oke, kalau gitu buat aja pengolahan via teknik maggot BSF yang nggak butuh tanah gitu. Jadi kan ada banyak opsi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan aspek masyarakat kita. Inilah yang kita harus perhatikan, aspek masyarakat, sistem yang mendukung. Kalau udah jadi listrik, PLN mau nggak beli dari ini gitu. Nah, itu di luar dari aspek itu yang harus kita perhatiin. Nah, Kota Medan kan bisa bilang sampahnya banyak. Nah, di Indonesia kotanya banyak pasti. Di kota mana yang pengolahan sampahnya bagus? Yang paling bagus lah di Indonesia ya. Bagus itu dalam arti ini ya, kita samakan dulu ya, kamus bagus ini ya, vocabulary artian bagus itu dia terkelola dengan bertanggung jawab. Oke, settle on that ya. Itu ada di Kalimantan, ada di Jawa juga ada, di Surabaya ada, di Kalimantan juga ada. Itu cara mereka masing-masing berbeda juga, tapi pastinya TPA itu sudah sanitary namanya, tidak hanya ditimbun tapi ada penangkapan gasnya, ada pemrosesannya, seperti itu. Nah, menurut Cici, pengolahan sampah di Medan idealnya seperti apa? Pengolahan atau pengelolaan? Pengelolaan sampah di Kota Medan idealnya seperti apa? Dari rumah tangga kita kurangi sebisa mungkin timbulan sampah kita. Jadi kita terapkan prinsip 3R itu, sehingga yang keluar dari rumah tangga itu sedikit dan dan terpilah ya. Setelah terpilah baru bisa kita manfaatkan. Seperti dari rumahnya Syai nanti keluarnya itu jenis daur ulang dikhususkan. Nah, nanti ada pihak yang menjemput misalkan dari bank sampah ataupun pihak roda hijau yang bisa menyalurkan itu ke industri daur ulang. Lalu yang organik juga alangkah baiknya bila bisa ditangani dari rumah sendiri, karena kita kan fighting global warming juga kan. Nah, kita perlu banyak menanam. Nah, buatlah kompos, tanamlah di rumah misalkan. Walaupun tidak bisa menanam langsung tanah, mungkin yang dibuat secara bertingkat ya kan. Lalu untuk yang jenis residu, itulah yang disalurkan ke pemerintahan setempat ataupun pihak ketiga, supaya itu yang ke TPA. Nah, dari channel ini kita sudah tahu organik berarti terkelola kan, dan selesai. Industri daur ulang berarti sudah tersalurkan, jenis sampah daur ulang sudah tersalurkan ke industri daur ulang, selesai. Nah, tinggal yang jenis apa tadi? Tidak bisa didaur ulang. Ya, namanya adalah non organik. Residu ya. Iya, residu dan B3 tadi itu. Oh ya. Ya, residu. Nah, itulah yang dikelola. Nah, cara kelola ini diolah. Nah, cara olah ini yang tergantung masing-masing. Ada jenis RDF namanya, ada langsung pembakaran. Nah, itu terserah apa saja opsi-opsinya. Yang penting itu dilakukan dan hasil akhirnya itu disimpan dengan baik. Nah, itu sih yang idealnya. Jadi dari peran rumah tangga, dari sumber, dari kantor, dari industri, itu tonggak utamanya, first step harus settle dengan baik memilah sampah. Lalu ada peran industri daur ulang misalkan, mereka juga harus mendata dengan baik. Pemerintah juga kalau mereka ada melakukan proses harus mendata dengan baik. Lalu di hilirnya ini pengolahan yang terakhir, itu sih ideal. Nah, menurut Cici, tanggung jawab pengelolaan sampah itu siapa aja? Pemerintahkah, swastakah, atau masyarakat? Semuanya terlibat. Jadi di pengelolaan sampah itu kita ada namanya 5 aspek berkelanjutan. Yang pertama itu aspek pemerintah, di mana ya mereka harus membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang baik.
Misalkan dibuat semua warga harus memilah sampah. Oke, berarti kan kita jadi ada aturan ya yang harus kita ikuti. Itu aspek pemerintah. Lalu aspek masyarakat ya, kita taat pada peraturan itu, kita menjalankan peran kita gitu. Jangan ketika sudah ada ini layanan angkut kan, dia masih sengaja mau buang di pinggir jalan karena dia nggak mau bayar iuran layanan angkut kayak gitu. Aduh, yang kayak gitulah ya aspek masyarakat. Lalu ada juga kelembagaan. Kelembagaan ini artinya bermitra gitu. Mau dengan swasta juga seperti kita. Kita lahir dari apa? Dari isu sosial kan, dari masalah sampah. Ya manfaatkan kita gitu. Seperti di Jakarta pernah ada pemerintah yang bilang kalau sampah timbulannya di atas 1 kubik, si sumber yang menimbulkan sampah ini dia harus mengolah sampah itu sendiri. Contohnya mall. Gimana dia mengurusi sampah, itu bukan bidang ekspertis dia kan? Nah, dengan lahir peraturan itu muncullah industri usaha di bidang layanan pengangkutan sampah, pengolahan sampah. Jadi mereka yang deal dengan mall itu misalkan, kita bisa nih mengolah sampah, ya udah kita aja yang mengolah sampah. Nah nanti kita yang infokan ke pemerintah bahwasannya ini bukti mall ini sudah mengolah sampahnya gitu. Nah jadi kan lihat ya kelembagaan ya dari peraturan ini memunculkan satu ekosistem untuk lahirnya usaha di bidang pengelolaan sampah. Nah itulah kelembagaan. Lalu juga antar dinas misalkan, masa yang soal sampah cuma dinas lingkungan hidup saja yang aktif, tidak dong, harus dinas pendidikan juga ya kan, dinas lain-lainnya juga ikutan. Itu aspek kelembagaan. Lalu keempat harus ada pendanaannya. Mengolah sampah itu banyak yang mengira oke, yang kamu ambil kan apa, botol-botol, kaca-kaca bisa dijual kan, udah aku nggak mau bayar, atau bahkan kamu beli dong dari aku gitu. Ada loh orang yang kayak gitu, dan kita yang harus menjelasin, maaf ya Pak Bu, ini ada biaya operasional seperti ya bensin kita ya kan, lalu manajemen kita, orang yang mencatat, orang yang memilah, insentif untuk mereka. Nah jadi perlu aspek pendanaan. Banyak yang menyepelekan lah aspek pendanaan ini. Kalaupun kita bergerak kan, kayak contoh roda hijau, banyak tuh yang sering menganggap kita kerja sosial gitu, nggak dibayar, enggak, kita dapat kok bayaran gitu, dengan kita menjalankan usaha ini gitu. Itu bayarnya dapat dari siapa, dari mana? Ya klien kita misalkan, roda hijau aku butuh narsum ya kan, nah kan mereka membayar. Oh iya. Jadi jangan menjadikan isu persampahan yang banyak cost operasionalnya sebagai bidang yang sosial gitu. Gak ada loh, itu sangat kejam malah. Masa orang yang mengurusi bidang ini malah kamu nggak perhatikan kesejahteraannya, ya kan? Orang petugas kebersihan kamu, gratis aja ya Pak gitu, ambil aja botolnya. Ya dia mau bawa apa pulang ke rumah, ya kan? Jadi butuh aspek pendanaan. Lalu ada aspek operasionalnya, teknis operasional. Itu termasuk teknologi apa yang mau dipakai, armada apa, ngangkutnya ini pakai becak motor atau pakai truk atau pakai kompaktor ya gitu. Nah, berapa orang yang dibutuhkan yang teknis operasional ini? Kompaktor itu apa? Jenis truk yang nanti dia ada sistem untuk ketika sampah udah masukin dia press. Oh jadi dikecelin? Iya, volumenya dipadatkan gitu. Kalau truk biasa kan dia ngangkut tuang aja, belum dipres gitu kan, jadi belum padat. Misalkan truk ini ukurannya 3 kubik, ya dia mungkin hanya mengangkut 1,5 kubik beratnya gitu, karena volumenya tidak dipres. Jadi 5 aspek itu, Shine. Aspek pemerintah, masyarakat, kelembagaan, pendanaan, dan teknis operasional. Itulah yang harus berjalan kalau kita mau mengurusi sampah. Nggak ada yang kayak, pemerintah kita harus kayak gini. Ya, pemerintah juga nunggu kamu gitu. Pernah ada warga yang bilang, enggak deh, aku nggak mau milah sampah, soalnya nggak disediain tong sampah terpilah. Lah, pemerintah juga bilang, kita ngapain sediain tong sampah kalau kamu belum memilah? Maksudnya
jadinya siapa duluan gitu kan, chicken or egg nanti. Berarti perlu kerjasamanya. Perlu kerjasama. Misalkan kita sudah tahu, oke, pemerintah tidak mungkin menyediakan wadah sampah terpilah untuk semua rumah di Kota Medan. Yang pun pajak kita untuk beli tong sampah bagus, kita beli tong sampah sendiri ya kan. Ya udah, berarti kita sediakan gitu. Lalu apa yang pemerintah bisa kerjakan? Oh, untuk di jalan tertentu dinas bisa menyediakan layanan angkut. Oke, ya kita subscribe layanan angkut itu, kita ikut yuk gitu. Jangan bandel dan buang di depan gang misalkan. Nah, kerja sama seperti itu, saling ngerti gitu. Misalkan pemerintah juga bisa lihat, iya ya, warga ini dia terpencil tempatnya. Jadi mereka hanya bisa bakar sampah. Ya udah, kita berikan layanan angkut yuk ke sana. Nah, gitu. Oh iya Ci, ini seingat aku pas SD dan TK, guru itu selalu bilang, ingat buang sampah itu pada tempatnya. Jangan buang sampah di jalanan, jangan kayak waktu naik mobil, makan permen, buka jendela buang. Nah sekarang pas aku masuk SMP, ini guru ngomongin soal ini udah makin jarang, bahkan udah gak pernah dengar malah dari kelas 7 sampai kelas 9 sekarang. Itu edukasi tentang sampah ini masuk kurikulum atau enggak sih? Waduh, udah lama ya aku duduk di sekolah SD, di bangku SD, SMP, SMA. Setahu aku tidak ya, tapi sedang dimasukkan sebagai program tambahan sekolah kayak kurikulum Merdeka sekarang kan. Di sekolah-sekolah ini mereka sudah banyak yang memperhatikan itu. Jadi dia tidak menjadi pelajaran tetap tentang lingkungan hidup, tidak gitu, tapi menjadi kurikulum tambahan sekolah. Jadi kayak ekskul gitu. Ada yang buat jadi eskul, ada yang buat sebagai ya hanya untuk 2 semester misalkan. Sudah ada kok, sudah mulai masuk, hanya tidak merata. Jadi misalkan sekolah di Medan, dia akan belajar tentang bagaimana mengolah sampah plastik, ya kan? Belum tentu sekolah yang di Deli Serdang seperti itu gitu. Belum menyeluruh. Nah, menurut Cici, penting banget kah untuk edukasi anak-anak kecil sampai remaja, bilanglah dari TK sampai SMA, tetap terjadi di edukasi tentang hal-hal sampah? Mengingat itu kan sampah itu kan bagian dari hidup kita itu. Kita setiap hari ya pasti buang sampah. Setiap hari pasti ketemu sampah. Itu penting banget gak sih? Ya tentu penting, karena dari pemikiran itu influence action kita, itu influence keputusan kita. Bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Dan itu harus dilatih dari kecil untuk selaras. Jangan seperti ya orang tua, kamu jangan buang sampah sembarangan, merokok buang dia sembarangan, kan tidak sesuai actionnya ya. Nah itu sulit. Kita harus dari sekarang latih. Biar juga semakin banyak yang kenal isu persampahan dan dari sekarang memikirkan solusi untuk itu. Jadi kalau di luar tuh sudah anak-anak sains yang SD gitu sudah diperkenalkan untuk science project menangani masalah-masalah real kayak krisis air gitu, krisis sampah, krisis energi. Itu mereka sudah mulai kerjakan dari sekarang, dari sedini mungkin. Jadi kontribusi dari anak-anak tidak harus menunggu sampai mereka umur 17 tahun punya KTP baru mengerjakan gitu, tidak, dimulai sedini mungkin. Udah terlalu telat itu kalau dari udah punya KTP baru kan? Iya betul. Nah, Ci, meskipun nggak masuk kurikulum, menurut Cici gimana caranya supaya sekolah juga ambil peran aktif dalam menyadarkan siswa-siswi tentang pentingnya kesadaran untuk nggak buang sampah sembarangan dan pengolahan sampah, sehingga setiap sekolah bermunculan duta sampah yang mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar. Ya mereka satu bisa membuat peraturan sekolah, seperti untuk makanan yang masuk ke sekolah itu nggak boleh dalam bentuk kemasan ya. Jadi roti-roti jangan beli buat, itu juga mendorong anak-anak dapat makanan yang sehat juga dari rumah kan. Lalu kedua ya mereka buat kegiatan seperti ekskul, hal-hal yang tetap yang bisa terus dilakukan oleh
siswanya gitu. Jadi terus mereka melakukan dan itu jadi kebiasaan untuk mereka. Tidak sulit nantinya bagi mereka ketika dewasa kita minta pungut dong sampah. Enggak deh, dulu nggak pernah pungut sampah kok gitu, malah orang tua suruh kita jangan sampah kotor di sana. Nah, tapi kalau dari kecil dari sekolahnya sudah membiasakan setiap Sabtu kita aksi bersih di sini ya gitu, ya ketika dia dewasa dia juga akan dengan ringan tangannya untuk ini karena terbiasa. Iya, jadi dari sekolah ada dua, satu buat peraturan internal untuk diterapkan dalam sekolah, dua juga untuk membuat kegiatan yang mendukung hal-hal ini. Jadi untuk anak-anak yang jarang nyentuh sampah, apalagi orang tuanya suruh jauhin, itu kebanyakan ya kayak takut-takut nyentuh sampah gitu. Iya benar. Dan ini kayak contoh memegang sampah, mana sarung tangannya segala macam. Oke, yes, kita harus memikirkan safety-nya dan kebersihannya, tapi juga itu tidak membatasi ya. Jangan mau ngambil kemasan di pinggir jalan, kamu sibuk nyariin sarung tangan gitu. Ya udahlah, ambil aja lalu cuci tanganmu gitu. Ada teknologi namanya wastafel. Iya, dan pakai sabun habis itu gitu. Jangan untuk hal sepele kayak gitu. Ini harus ketat kayak gini. Ya beda ceritanya kalau kamu mau aksi bersih di tempat yang udah kotor sekali dan mungkin banyak timbunan sampah yang sampai ada pecahan kaca juga kamu nggak tahu. Nah itu kamu memang harus pakai wear sepatu yang oke, pakai sarung tangan, pakai masker ya. Hal-hal itu harus disesuaikan lah, sesuai konteks. Yang kurang lebih kayak murid-murid dari kelas saya sih, entah kenapa disuruh pikir gitu, megang sapu aja takut gitu ya. Don't worry gitu. Contoh lucunya begini, pas adalah gantian orang-orang membersihkan dapur gitu kan di dapur itu kita selesai makan, kita cuci piring kan ada drainnya itu kan. Nah untuk ngambil itu kayak gitu, kayak takut, kayak jijik gitu. Padahal ya kalau misalkan kamu habiskan itu, maksudnya itu kan berasal dari piringmu, ya kan? Karena kamu nggak habisin, ya udah dia jatuh dan tertangkap di situ gitu. Ini kan makanan juga yang kamu makan tadinya gitu. Cuma kamu nggak makan, iya. Jadi kenapa sih jijian banget gitu? Nah itu berlebihan. Nah, Ci, sepanjang perjalanan Cici di Roda Hijau, tantangan terberat apa yang pernah Cici hadapi? Apa ya? Terlalu jarang kah sampai gak kepikiran? Iya, biasanya kalau ada masalah udah selesaikan gitu. Kalau betul-betul nggak bisa diubah, ya udah cara lain gitu. Nggak ada yang nyangkut ya. Masalah itu ya bagi kita kalau untuk Roda Hijau ketika ini sih yang sering kita hadapin, yang konsisten, yaitu iklim Kota Medan dari dukungan pemerintah dan yang luar sana belum cukup untuk memelihara kita-kita yang bergerak untuk isu persampahan. Jadi seperti kayak tadi di awal saya bilang, bank sampah mau buka mau tutup, nggak ada dampaknya yang dirasain oleh pemerintah gitu. Padahal kader-kader bank sampah, bapak ibu bank sampah ini dia yang udah ngeluangin waktunya untuk udah mati-matian belajar. Bayangin mereka udah nggak muda lagi kan, mereka belajar ini jenis apa ya, plastik aja ada PET, HDPE, LDPE, ada banyak banget jenisnya, PP ya kan, bingung. Tapi mereka pelan-pelan bisa tekun konsisten mengerjakan pemilahan di bank sampah. Lalu ketika mereka kesulitan di bank sampah, nggak ada yang memperhatikan mereka, nggak ada yang peduli gitu. Iya, jadinya yaudahlah tetap aja lah, ngapain aku melanjutkan ini gitu. Nah itu yang jadi sulit. Apalagi Roda Hijau kan ingin menguatkan bagian itu, ingin mengajak sebanyak mungkin penggerak yang pelaku di bidang persampahan, ayo kita sama-sama bangun satu sistem di Kota Medan. Jadi kita bisa menjadi bagian yang betul-betul menanganin sampahnya Kota Medan. Nah itu sih menjadi tantangan. Nah
Tadi kan Cici sempat bilang pendapatan itu kan dari kerjasama dengan pihak, ya kan? Kenapa Roda Hijau perlu kerjasama dengan pihak? Apakah karena perlu cuan saja atau apa? Untuk kebutuhan bersama ya, kayak kita mau mengedukasi orang, ya siapa yang kita edukasi? Kan ada beberapa kelompok anak didik, artinya itu di ruang lingkupnya sekolah. Berarti sekolah juga ya ditanyakan apa sekolah ini sudah cukup sadar siswanya terhadap ini. Kalau belum, oh ya udah silakan ambil paket edukasinya kita. Nah, jadi ada dua kebutuhan. Nah, pengelolaan sampah sih seperti itu ya, itu sanitasi dasar. Seperti kita butuh air, kita juga butuh pengelolaan sampah dari semua aspek, mau pengolahannya, mau edukasinya, seperti itu. Membuat kebijakannya juga. Nah, apa harapan Cici untuk anak-anak yang segenerasi dengan saya soal menjaga kebersihan lingkungan? Kalau bisa jangan cuma jaga saja ya, tapi do it, be involved in it. Ayolah kita berinovasi, kita sama-sama yuk tanganin isu persampahan ini. Jangan cuma orang lain saja yang memikirkan, tapi kamu juga ikut memikirkan, karena akan lahir ide-ide yang luar biasa ya, seperti pembangkit listrik dari tenaga sampah itu jadi solusi untuk negara lain kan. Nah itu akan lahir daripada orang-orang yang punya hati dan konsisten untuk memikirkan, merumuskan, mempertajam solusi-solusi itu. Dan cari tahu, peduli lagi, lebih peduli lagi, di luar daripada ya ini semata-mata untuk kebersihan saja, tidak, tapi beyond that. Gimana dengan kehidupan pemulung, gimana dengan kehidupan ya bapak ibu yang sudah peduli dengan persampahan tadi gitu, gimana tentang perkembangan teknologi yang data ya, pengumpulan data untuk kemajuan kota. Jadi perhatikan kotamu, karena dari sanalah ada kesejahteraan untuk semua orang. Nah, ini saya baru keinget pas saya scrolling di YouTube Shorts. Apa? Di YouTube Shorts scrolling. Pernah nampak orang yang bilang bahwa perusahaan Indonesia yang mendaur ulang sampah itu impor sampah dari luar negeri, impor sampah plastik dari luar negeri. Padahal di Indonesia kan sampah plastik juga banyak. Kenapa perlu gitu diimpor dari luar negeri? Iya. Jadi kalau kita mau mendaur ulang sesuatu, kita kan pasti butuh input kan, material yang cukup oke kualitasnya. Seperti kita bilang lah, yang plastik gitu, yang impor plastik, namun masih impor plastik dari luar. Ya, perusahaan ini ataupun pabrik ini ya, dari mana dia mendapat sampah plastiknya? Oke, dari pengepul gitu. Pengepul dapatnya dari pemulung. Nah, mereka akan cari kan dari situ sumbernya, dari pemulung ataupun sekarang ada bank sampah. Nah, seberapa banyak yang bisa mereka kasih kepada pengepul, lalu pengepul bisa kasih berapa banyak ke pabrik. Kualitas yang dikasih itu tidak semuanya oke gitu. Contoh, plastik kalau dibiarkan terlalu lama di luar, kena matahari, kena hujan, lama-lama rapuh kan. Ya. Nah, itu memberi dampak untuk kualitas daur ulang plastiknya nantinya. Jadi kualitas yang dia harus dapatkan itu ya masih dalam kondisi baik. Makanya kalau kita ada sistem, kita jaga supaya setelah udah dibuang itu sesingkat mungkin sampai ke pengolahnya. Jadi jangan tercecer di luar, nanti itu diambil sama pemulung store ke ini, aduh kualitasnya nggak oke, di reject pula. Kita harus memperhatikan itu. Memang banyak sumber, tapi banyak ini dari mana, Shine? Dari pinggir sungai ya, yang itu susah untuk diambil bawa ke pabrik tuh, mereka juga akan tolak. Makanya mereka harus impor dari luar. Makanya penting untuk pengelolaan sampah, kita harus capture, jangan sampai leak out ke mana-mana. Oke, ya udah, makasih ya Ci ya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga Ci Christella ini bisa menjadi
inspirasi dan membuat pikiran teman-teman terbuka untuk mulai menjaga kebersihan dan mengurus sampah lah, setidaknya di rumah sendiri dulu lah. Nah, ya, terima kasih lagi ya Cici ya udah datang. Ya udah, terima kasih teman-teman. Thank you.